Rasil TV, untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim, kami sekarang sedang berada di Mekah, di tempatnya Habib Rizik. Alhamdulillah kami bisa sampai di sini, senang banget. Tadi Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi alhamdulillah wabarakatuh. kami disuguhin sate, itu sate terenak yang Anda pernah rasain. Itu siapa yang bikin? Alhamdulillah. Satenya enak bener tuh. Alhamdulillah, yang bikin Mugim di sini. Jadi warga Indonesia yang memang sudah lama tinggal di sini. Haji Yasin ya. Haji Yasin, wah enak banget. Alhamdulillah. Masalah. Habib, kegiatannya di Mekah ini apa saja selain menerima tamu tentu saja? Apa saja kegiatannya? Ya, kegiatan kita sebagaimana kegiatan kita di Indonesia sehari-hari. Kita jalin silaturahmi, kita buka komunikasi dengan berbagai elemen, berbagai kawan, dan yang paling penting adalah kita buka pintu untuk tamu. Itu yang paling penting. Sehari berapa tamu yang datang? Kayaknya kalau dihitung jadi kita terima tamu biasanya ba'da zuhur sampai menjelang maghrib. Setelah itu kita terima tamu ba'da sholat isya sampai malam. Dan tamu tidak tentu, kadang-kadang tamu itu bisa datang sangat banyak sekali, tapi belakangan ini agak kita batasi, karena kita tahu kalau terlalu banyak, terlalu padat, nanti kita khawatir akan mengganggu tetangga. Dan ini sudah jam 1 lebih, Mas, tamu belum selesai. termasuk Jam kita, 1 malam. termasuk kita. Iya, udah jam 1 sekarang, betul. Tamu itu keperluannya apa saja, Bib? Pada umumnya tamu-tamu kita adalah jamaah haji dan umroh. Jadi mereka yang melaksanakan ibadah haji seperti beberapa waktu yang lalu, ataupun pada bulan-bulan ini yang melaksanakan ibadah umroh. Biasanya mereka menyempatkan diri sebelum mereka meninggalkan kota Mekah, baik mereka yang mau pulang ke Indonesia atau yang mau berangkat ke Madinah, mereka sempatkan diri untuk silaturahim kemari. Alhamdulillah, yang datang dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Dan juga dari berbagai macam lapisan, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kemudian kiai-kiai, ulama-ulama, pimpinan-pimpinan ormas-ormas Islam, kemudian juga termasuk pimpinan-pimpinan LSM, bahkan pimpinan-pimpinan partai politik, Kepala daerah bahkan. kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur. Nah, jadi banyak mereka datang, intinya mereka bersilaturahim. Wartawan ada datang nggak wartawan? Wartawan ada datang, tapi kita larang untuk melakukan wawancara kecuali Rasil. Yang diterima Rasil. Alhamdulillah. Sebab kalau Rasil, Anda tidak anggap wartawan lagi. Rasilnya kita anggap udah bagian dari keluarga kita. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Ya marhaba. Habib, hubungan Habib dengan pemerintah Saudi bagaimana? Hubungan kita dengan pemerintah Saudi sejauh ini cukup baik. Pemerintah Saudi di sini juga tidak usil ya dengan orang asing selama kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan keimigrasian atau aturan-aturan yang ada di dalam negeri Saudi. Semua berjalan dengan baik. 1 tahun 7 bulan saya dan keluarga di sini, alhamdulillah dalam keadaan aman, nyaman, senang, tenang. Kalaupun ada sedikit-sedikit gangguan operasi-operasi intelijen yang datang dari kita punya negeri mencoba untuk melobi atau melakukan cara-cara yang nggak bagus dalam rangka untuk merekayasa adanya masalah agar Anda bermasalah dengan pihak keamanan di sini, ya ada saja upaya macam itu. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah. Mohon doanya, Bib. Ya. Bulan ini kami melaunching siaran di Palembang. Mudah-mudahan pendengar radio Rasil di Palembang insya Allah menjadi pintu dakwah untuk Palembang dan sekitarnya. Amin, mudah-mudahan. Dan Ana berharap Rasil sebagaimana dulu pernah kita sampaikan tetap menjadi benteng akidah umat. Amin. Untuk menjaga umat, mempersatukan umat, mempererat persaudaraan di tengah umat. Jadi Rasil harus ada di barisan terdepan di dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan umat Islam, insya Allah. Tapi kayaknya isu tentang Rasil ini kayak nggak pernah selesai nih, Beb. Diisukan berafiliasi dengan mazhab tertentu, sudah dijelaskan, sudah diterangkan, nggak habis-habis gitu, Beb. Mohon doanya juga, Beb, itu, Beb. Nah, jadi begini, jadi pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Nah, sekarang ini kan Rasil juga siarannya kan semakin meluas.
jangkauannya kan makin banyak daerah yang terjangkau. Begitu juga pendengar Rasil makin hari makin bertambah. Likulli dzi ni'matin mahsud. Jadi setiap orang yang punya nikmat tuh pasti ada yang hasud, yang iri dan dengki. Jadi ana pikir selama ini yang melemparkan isu-isu yang tidak benar tentang Rasil, baik soal afiliasi politik maupun afiliasi mazhab dan lain sebagainya, hanya karena iri dengki. Nah, jadi sekali lagi Rasil harus tegar, Rasil harus sabar, Rasil harus tabah untuk menghadapi segala fitnah-fitnah semacam itu. Amin, amin. Yang penting sekarang begini, yang penting apa yang kita sajikan buat masyarakat. Kan masyarakat bisa menilai. Contoh, Rasil ini difitnah sebagai pengikut mazhab Syiah umpamanya. Nah, sekarang kita lihat apakah acara Rasil itu mengajarkan kitab-kitab Syiah atau mengajarkan akidah-akidah Syiah atau menyajikan pelajaran-pelajaran tentang Syiah. Nah, setahu kita kan selama ini yang dikaji oleh Rasil kan justru mazhab Syafi'i. Kitab-kitab fikihnya juga fikih Syafi'i. Jadi artinya kita lawan fitnah tersebut bukan dengan teriak-teriak, tapi kita lawan fitnah tersebut dengan amal nyata. Ini loh yang disajikan oleh Rasil. Ini loh kitab yang dibaca di pengajian Rasil. Ini loh ustadz-ustadz yang ngajar di Rasil. Nah, sehingga dengan kita menyajikan fakta yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh umat, maka fitnah tadi tidak akan berarti. Jadi kalau soal fitnah belajar aja sama FPI. FPI paling banyak di fitnah orang. Setuju. Habib kena fitnah Syiah juga nggak? FPI ini paling banyak di fitnah Syiah, di fitnah Wahabi, sekarang di fitnah anti NKRI, di fitnah anti Pancasila, di fitnah anti, wah udah macam-macam. Jadi bagaimana cara ngadepin fitnah? Belajar banyak-banyak kawan-kawan di FPI. Saya ingat cerita Habib Mas Isna, bertahun-tahun sekolah di sekolah Kristen, nggak difitnah Kristen, tapi seminggu di Iran langsung dituduh Syiah. Ya Allah. Belajar dari Di Saudi FPI. juga lama juga. Lama. Kita di Saudi dulu belajar di King Saud University dari tahun 1985 sampai 1990 di Jamiatul Malik Saud, di Universitas King Saud. Dan alhamdulillah saat itu di universitas kita diajarkan 4 mazhab. Jadi mazhab fikih yang 4 itu betul-betul dikupas, dan guru-gurunya juga datang dari berbagai negara. Ada Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, Allah yarhamu, itu seorang ahli hadis dari Syria yang luar biasa, mazhabnya Hanafi. Kemudian masih ada lagi almarhum Profesor Dr. Muhammad Rawas Kolahaji. Ini ahli ensiklopedi fikih. Luar biasa. Jadi guru-guru kita juga dulu di di King Saud University datang dari berbagai negeri. Yang dari Mesir, dari Sudan, kemudian dari Suriah dan lain sebagainya. Bib, kami tidak bermaksud berlama-lama karena memang sudah dini hari. Di dini hari ini kami meminta dan memohon doa bersama, mudah-mudahan Allah merahmati Indonesia. Amin ya Rabb. Menjaga dan menjadikan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang taat pada Allah, cinta pada Rasulullah, kasih pada penduduk. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mohon doakan kami semua di Indonesia, Bib, insyaallah. Ya, insya Allah mudah-mudahan sebagaimana tadi yang Ustadz Herinurdi sampaikan, Mas Kris juga tadi sudah sampaikan, insya Allah Indonesia ke depan akan ada perubahan. Amin. Perubahan ke arah yang lebih baik. Dan Ana berharap Rasil ikut menjadi motor penggerak perubahan tersebut. Amin. Jadi bukan hanya sekedar minta doa nih, Amin. tapi juga Rasil kita minta ikut proaktif berperan untuk melakukan perubahan di negara Republik Indonesia dengan cara yang konstitusional. Nah, mudah-mudahan kita pokoknya yang penting ikhlaskan niat, bulatkan tekad, kobarkan semangat, insya Allah Allah akan memberikan barakah, rahmat, dan kita bisa menang. Indonesia bisa jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mohon kepada Allah, Allahumma walli alaina khiyarana ma yarhamuna wa yakhafu minka wa la tusallit alaina syirarana ma la yarhamuna wa la yakhafu minka. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Allahumma barik li Indonesia. Fabarik li ulamaiha wa umaraiha wa ra'iyatiha minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ij'al biladana bilada Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah negara kami sebagai negara yang adil, makmur, sejahtera. Berikan kepada kami pemimpin yang takut kepada Engkau ya Allah, yang taat kepada Engkau dan kepada Rasul-Mu, yang cinta kepada negeri dan cinta kepada rakyatnya, yang siap untuk menegakkan keadilan ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah, mudah-mudahan Radio Rasil ini menjadi radio yang mempersatukan umat, mempererat persaudaraan, kemudian juga betul-betul menjadi radio yang manfaat bagi kaum muslimin di seluruh negara Republik Indonesia. Dan yang paling penting, Rasil harus menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi benteng pemersatu daripada umat Islam di Indonesia. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Mas Kris. Ya. Apalagi yang mau disampaikan Mas Kris? Aku Habib staminanya luar biasa ya. Alhamdulillah. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Karunia Allah. Baik, terima kasih. Ini udah pukul 1 malam, jadi kami harus balik ke hotel. Kita istirahat dulu karena besok harus Ustadz Heri mau ngatur umat lagi nih. Oh, begitu. Ya mudah-mudahan ini Ustadz Heri Nurdi juga Mas Kris, rombongan umrohnya mudah-mudahan semua dapat umroh makbulah. Amin. Dapat ziarah mutaqabbalah. Kirim salam semua sama kawan-kawan di Rasil ya, sama para asatidz. Nah, kirim salam sama semua yang ada. Jadi Anda enggak sebutin satu persatu nama-nama mereka. Baik. Tapi tolong sampaikan salam kita kepada mereka dan juga salam untuk seluruh pemirsa Rasil dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan para pemirsa Rasil dari Sabang sampai Merauke tetap menjadi pahlawan-pahlawan perjuang perubahan di Indonesia. Amin. Insya Allah. Baik, Ivan Anawat, demikian tadi wawancara singkat kami dengan Habib Rizik di kediamannya di Mekah. Di daerah apa namanya nih? Ini namanya daerah Sitin. Sitin. Iya. Baik, Tapi masih fi hududil haram, masih batas haram. Alhamdulillah. Dan kita senang. Ini semua Ustadz Heri Nurdi, kemudian Mas Kris, semuanya hadir mewakili Rasil di sini. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair ya. Wa'alaikum. Oke, demikian tadi Iwan Anawat wawancara kami dengan Habib Rizik. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.